Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita bermohon kepada Allah semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam ini juga senantiasa Allah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa kokoh tegak di atas sunnahnya walaupun seperti menggenggam bara api sampai hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari golongan tersebut ya, ashabul maimanah ya, golongan kanan, golongan yang selamat. Bapak Ibu, kawan-kawan semua mahasiswa di kelas PGMI ini, kita berjumpa pada mata kuliah Psikologi Pembelajaran MI. Pada materi-materi terdahulu sudah saya jelaskan beberapa materi tentang bagaimana psikologi dan kaitannya dengan perkembangan anak dan beberapa aspek psikologi yang lainnya. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan yang berkaitan dengan psikologi, ya, psikologi anak ya, dalam kegiatan belajarnya seperti apa. Baik, kemarin kita bahas ada tentang anak-anak yang normal ya, anak-anak yang biasa. Namun biasanya kalau di sekolah yang terbuka ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, atau sering kita sebut dengan istilah sekolah inklusi ya, sekolah yang di dalamnya belajar anak-anak normal dan bercampur ya dengan anak-anak yang secara psikologis maupun fisik dia punya kebutuhan khusus. Kalau secara psikologis mungkin di situ ada anak-anak yang slow learner, anak-anak autis ya. Kalau secara fisik mungkin ada anak-anak yang mungkin cacat, ada tunanetra, tunarungu dan sebagainya. Ini namanya anak-anak berkebutuhan khusus. Itu dalam sekolah inklusi mereka menyatu padu belajar dalam satu kelas yang sama. Ya, berpengalaman dalam satu kelas yang sama. Nah, lalu bagaimana tentang psikologi anak luar biasa ini? Ya, tentu kita sebagai guru, calon guru harus memahami kondisi psikologi anak ini. Ya, walaupun pada mata kuliah yang lain lebih dalam dipelajari tentang pendidikan anak inklusi ya, pendidikan inklusi atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Itu ada mata kuliah tersendiri. Nah, di sekolah SD sekarang sesuai dengan aturan pemerintah itu tidak boleh lagi menolak anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sekolah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara kendalanya sekarang tidak semua sekolah siap untuk menerimanya atau melakukan pembelajaran yang terintegrasi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak normal tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Guru kelas kewalahan. Nah, oleh karena itu, guru kelas ya, jika terjadi demikian nanti, maka guru kelas ini perlu diberikan pemahaman tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ya, bagaimana psikologi anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana karakteristik dalam pembelajarannya. Baik, pertama kita akan lihat dulu apa itu anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi menurut para ahli, ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang secara fisik maupun psikologis dia berbeda dari yang lain. Dia membutuhkan perhatian yang khusus, ya. Jadi kalau kita lihat realnya di lapangan, anak-anak ini biasanya
Kalau orang dulu menyebutnya anak-anak cacat, tapi sekarang nggak boleh lagi anak-anak punya kelainan, sekarang nggak boleh ya. Sekarang namanya adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa ya. Maka ada sekolah luar biasa namanya kan, sekolah luar biasa, bukan sekolah biasa di luar ya, tapi sekolah luar luar biasa. Karena mereka memang punya kemampuan luar biasa. Ya, ini di luar dari kemampuan orang normal. Ada yang kurang, ada yang berlebih. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak selamanya kurang. Ada juga yang lebih. Ya, terlalu pinter dia ini juga termasuk anak berkebutuhan khusus karena berbeda dari anak normal, berbeda dari kurva normal, sehingga dia harus diperlakukan secara khusus. Maka ada sekolah akselerasi biasanya. Ya, biasanya orang SD 6 tahun, dia cuma 3 tahun udah lulus SD ya. Nah, ini ada anak-anak yang seperti itu. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini biasanya dari segi pertumbuhan dan perkembangannya itu dia mengalami penyimpangan ya, baik secara fisik, mental maupun emosinya ya, atau faktor-faktor psikologis dan sosialnya dibandingkan anak-anak sebayanya atau anak-anak seusianya. Jadi memang berbeda dari anak yang lain. Nah, ada dua kategori anak berkebutuhan khusus, ada yang cacat atau kelainan secara mental, dan yang kedua kelainan secara fisik ya. Nah, kalau secara fisik misalnya apa contohnya? Misalnya kakinya yang apa namanya? Misalnya cacat kakinya ya, atau cacat tangannya misalnya, atau tuli dia, buta dia misalnya, atau sumbing atau yang lain misalnya kan. Nah, cacat ini bisa karena cacat lahir, bawaan, bisa juga karena cacat didapat setelah dia lahir, misalnya kecelakaan dan seterusnya itu. Kalau cacat lahir bawaan, nah ini biasanya karena faktor di dalam kandungan biasanya. Jadi ibunya ketika mengandung mungkin ada kecelakaan, stres dan sebagainya, ini bisa menyebabkan bayi menjadi cacat. Makanya kalau pas hamil itu kondisi psikologisnya harus dijaga, tidak boleh stres karena akan berpengaruh ke kandungannya. Ya, itu biasanya penyebab cacat sejak lahir. Nah, bisa juga misalnya epilepsi ya, ini juga karena cacat sejak lahir. Ya, tremor ya, ini juga bisa karena bawaan sejak lahir. Biasanya kalau yang kena itu otak, maka nanti faktornya ke faktor-faktor psikologis, nanti dampaknya ke faktor psikologis, nanti itu akan bermasalah. Yang kedua, tadi cacat tubuh satu, yang kedua cacat normal, cacat mental. Nah, cacat mental sosial emosionalnya. Jadi ini cacat secara psikologis maksudnya. Ini biasanya anak-anak yang ya punya kelainan mental, misalnya anak autis, ya, anak Down syndrome, ya, atau anak-anak yang hiperaktif, ya. Jadi dia aktifnya luar biasa, jadi mengganggu ketenangan orang lain ya dalam belajar dan seterusnya. Ini anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, namanya. Kemudian eh, dapat kita pahami bahwa anak-anak yang luar biasa ini atau anak-anak berkebutuhan khusus ini itu secara umum anak-anak yang berbeda dari anak-anak normal, baik berada di kanan kurva normal maupun di kiri kurva normal. Kalau di kiri berarti berkekurangan, kalau di kanan berarti berkelebihan ya. Nah, ini sama-sama tidak normal ya. Kemudian apa tujuan kita mempelajari psikologi anak luar biasa ini? Ya, kenapa kita mempelajarinya sebagai seorang calon guru ya? Yang pertama, untuk mengetahui keadaan anak berkelainan dan pengaruhnya terhadap penderitaan anak berkelainan. Jadi kita pelajari bagaimana keadaan mereka dan apa pengaruh dari keadaan tersebut yang lain tersebut terhadap dirinya, terhadap psikologisnya. Ya, supaya kita bisa paham. Ya, kalau tidak paham nanti kita salah dalam mengintervensi, salah dalam bersikap kepada anak-anak. Ya, misalnya ada anak hiperaktif, memang dia nggak bisa diam. Ya bukan keinginannya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk berjalan, nggak perhatikan, nggak fokus. Atau anak autis misalnya, ini kan nggak bisa disalahkan anaknya ya, karena memang qadarullah, takdirnya begitu ya. Nah ini nanti harus diterapi tentunya. Kemudian yang kedua, mengetahui sikap dan kepribadian anak berkelainan dalam hubungannya dengan lingkungan. Itu tujuan yang kedua. Jadi supaya kita tahu kalau anak seperti ini nanti bagaimana hubungannya dengan lingkungan, bagaimana sikapnya terhadap teman-temannya, ya.
apakah bisa dikondisikan atau tidak dikondisikan, bagaimana cara mengkondisikannya, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menyeting lingkungannya. Nah, ini kan penting untuk kita pelajari sebagai guru, ya. Yang ketiga, untuk mengetahui reaksi anak berkelainan dalam penyesuaian diri. Jadi anak itu juga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya, dengan kelasnya misalnya kalau di sekolah. Nah, nanti kita harus tahu tuh bagaimana reaksi anak-anak tuh, ya. Nah, sehingga kita bisa menyeting, ya, kegiatan pembelajaran, ya, di kelas, ya, untuk anak-anak seperti ini. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh keturunannya terhadap kehidupan di masyarakat, ya. Yang kelima, untuk mengetahui reaksi individu anggota masyarakat dalam menanggapi anak berkelainan. Ini pentingnya kita belajar tentang uh, anak-anak yang berkelainan ini. Kemudian, apa pengaruh kelainan atau ketidaknormalan pada anak ini terhadap psikologisnya? Ya, sudah pasti ya, tentu sangat berpengaruh ya, kondisi psikologis yang tidak normal atau kondisi fisik yang tidak normal tentu sangat berpengaruh terhadap psikologis. Nah, misalnya saya contohkan saja, misalnya anak-anak yang eh, apa namanya eh, buta ya, atau anak-anak yang tuli misalnya, itu ketika dia menghadapi teman-temannya, bisa jadi nanti dia salah respon atau salah dengar gitu. Dan ini berpengaruh terhadap interaksinya dengan lingkungannya. Bisa jadi dia nanti salah merespon, dia temannya maksudnya baik misalnya, tapi karena dia pendengarannya kurang bagus, dia tanggap kurang baik ya. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap relationshipnya, hubungannya dengan orang lain, hubungan interpersonalnya ya. Ya, uh, maupun nanti cacat fisik ya, atau cacat mental ya, cacat mental juga begitu. Ya, anak autis biasanya dia tidak bisa berkontak, berkomunikasi dengan orang, ya, tidak bisa fokus ya. Dia punya dunia sendiri ya, sibuk dengan dunia sendiri. Nah, ini anak autis tentu ini mempengaruhi keadaan psikologisnya ya. Kemudian secara kognitif, anak-anak berkebutuhan khusus ini, eh, di antara mereka ada yang lemah kognitifnya ya, bermasalah. Di antara mereka ada juga yang bagus kognisinya ya. Uh, karena ini tergantung dari apa jenis sakitnya, kemudian bagaimana keadaan tubuhnya ya. Itu sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah yang lain ya. Uh, ada yang mereka mengalami hambatan dalam belajar ya, misalnya anak-anak yang slow learner misalnya kan, lambat dalam belajar, itu biasanya secara kognitif ya memang lemah dia ya, lemah, fokusnya juga bermasalah. Oke, nah ini dalam kehidupan sehari-hari itu kita biasanya sering menjumpai yang mudah kita jumpai tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini. Biasanya kita mudah mendeteksinya kalau dia cacat fisik ya, misalnya tunanetra, tunarungu, ya itu biasanya mudah kita deteksi. Tapi yang cacat mental ini hanya beberapa orang yang dekat mungkin, yang tahu tentang kondisinya aja yang bisa memahami. Karena ada sebagian mereka yang secara mental mereka bermasalah, tapi secara fisik ya tampilannya mereka tidak bermasalah ya. Oleh karena itu ya, eh, bagi guru ya, ini penting sekali untuk memahami kondisi anak-anak seperti ini ya. Nah, apa saja sebabnya ya, kenapa mereka bisa seperti itu ya, bagaimana cara menanganinya ya. Nah, ini nanti lebih dalam akan dikaji pada mata kuliah psikologi, pendidikan inklusi ya. Nah,
sebab-sebab ketidaknormalan ini ya, biasanya kenapa anak-anak tidak normal atau bermasalah ya. Yang pertama ada sebab endogen, itu faktor dari dalam itu sendiri ya, faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, secara hormonalnya kah, ya, genitasnya kah, atau sarafnya kah, itu bermasalah. Kemudian yang kedua eksogen, itu timbul keabnormalan datang dari luar, dari masyarakat, dari lingkungan, karena pengaruh lingkungan, pola asuh, karena pendidikan, karena pengaruh lingkungan di masyarakat ya. Ini biasanya juga menimbulkan abnormalan atau misalnya kecelakaan ya. Kemudian faktor endogen itu tumbuh akibat dari satu faktor hereditas, keturunan yang saya bilang genitas tadi. Misalnya apa? Infeksi, ya, psikosis, tekanan darah tinggi, asma, paru-paru dan lain ini menurut medis itu bisa disebabkan oleh faktor hereditas turunan. Yang kedua dari anak itu sendiri. Ya, misalnya karena keracunan, kecemasan atau konflik yang mengakibatkan neurosis ya, kecemasan yang luar biasa pada psikologisnya, bahkan psikosis ya. Kemudian faktor eksogen itu timbul karena sebab di luar, misalnya faktor sosial masyarakatnya, bisa teman pergaulan, politik, keadaan sosial dan ekonomi. Kemudian faktor non sosial, keadaan iklim, udara, tanah, ini ternyata bisa menimbulkan keabnormalan ya. Ya, ada sebagian orang tuh kalau dingin tuh, nah dia apa namanya cemas dan seterusnya ya, ada gangguan-gangguan yang terjadi ya. Nah ini penyebab-penyebab orang tidak normal biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana cara melayani orang-orang yang tidak normal ini? Orang-orang yang tidak normal atau anak tidak normal ini bisa dilayani secara pedagogis ya, dengan pendekatan pendidikan ya, memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka, ya, sesuai dengan apa yang mereka mampu ya, itu diberikan pendidikan. Kemudian secara psikologis ada bimbingan, ada bantuan psikologis ya, ada terapi-terapi psikologis. Kemudian sosiologis, bagaimana kita kemudian membantu menciptakan masyarakat lingkungan itu bisa menerima anak-anak ini, memahami anak-anak ini, sehingga anak-anak tadi bisa juga beradaptasi ya, dan orang-orang juga bisa beradaptasi dengannya. Kemudian ini jenis-jenis cacat, anak-anak cacat ya, ada namanya cacat netra ya, atau tunanetra, blindness ya, buta. Kemudian cacat rungu ya, rungu wicara, tunarungu ya, bisu. Kemudian cacat mental ya, bermasalah mentalnya, sakit jiwa, depresi dan seterusnya. Cacat daksa, kemudian cacat emosi dan sosial, maladjusted ya, malah suai ya. Ini biasanya anak-anak tuna apa namanya itu, anak-anak yang di jalan tuh, anak jalanan ya, anjal ya. Nah itu. Ambil aja, ambil aja. Bisa. Baik, itu ya tentang apa namanya eh, anak-anak yang luar biasa yang berkebutuhan khusus ya. Jadi hakikatnya anak-anak seperti ini dia perlu penanganan khusus, metode khusus, ya pendekatan khusus, yang tidak sama dengan anak normal. Ya, termasuk dalam proses pembelajaran. Mungkin kalau normal anak-anak itu bisa kita jelaskan sekali, mereka langsung paham. Sementara uh, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka butuh pendekatan yang lain, ya pemahaman berkali-kali ya, sehingga dibutuhkan kesabaran, keuletan guru di sini. Nah, kemudian selanjutnya dalam psikologi pembelajaran kita juga akan menjumpai nanti masalah kesulitan belajar.
Jadi ada anak-anak tuh yang memang sulit belajar. Nanti kita akan lihat apa pengertiannya, sebab-sebabnya, ya kenapa bisa terjadi kesulitan belajar dan bagaimana strategi mengatasinya. Baik, kesulitan belajar menurut para ahli ini bisa terjadi pada siapa saja, ya, pada siapa saja, ya, termasuk pada anak-anak di usia sekolah, ya. Karena kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan faktor intelijensi rendah. Jadi tidak mesti orang sulit belajar itu karena kecerdasannya rendah, ya. Tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non intelijensi, ya, faktor-faktor lain, misal faktor sosial, faktor ekonomi dan yang lain-lain, ya. Nah, jadi bisa terjadi pada siapa saja nih kesulitan belajar itu. Makanya di sekolah kadang-kala kita menemukan anak yang cerdas pun, anak yang pintar pun kadang sulit untuk belajar di waktu-waktu tertentu dia kesulitan gitu ya. Ya, lalu apa saja jenis-jenis kesulitan belajar ini? Ya, kesulitan belajar ini bisa kita kelompokkan menjadi 4 macam nih. 4 macam kesulitan belajar. Apa saja? Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar, itu ada yang berat, ada yang ringan. Jadi kesulitan belajar itu ada yang berat, ada yang ringan. Yang kedua, dilihat dari bidang studi yang dipelajari. Ada yang kesulitan belajarnya di sebagian bidang studi, ada yang sulit belajar itu di semua bidang studi. Nah, ini ya, ini perlu dipahami oleh guru nih. Ada semua anak itu yang sulit di semua bidang, ada yang pada bidang-bidang tertentu. Berarti ini nanti berkaitan dengan intelijensinya, maksudnya berkaitan dengan kemampuannya itu lebihnya di bidang apa, kurangnya di bidang apa. Kemudian dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang sifatnya permanen atau menetap, ada yang sifatnya sementara. Jadi kalau selamanya sulit dia belajar, nah ini berarti permanen ini. Apa aja pelajarannya, kapanpun waktunya dia kesulitan untuk belajar. Ini yang modelnya pertama, permanen dan menetap. Ada yang sementara, ya, hanya pada pelajaran tertentu, atau hanya pada waktu tertentu dia sulit belajar. Kemudian yang keempat, dilihat dari faktor penyebabnya. Ada yang karena faktor intelijensi, karena memang IQ-nya rendah, di bawah rata-rata, misalnya di bawah 70. Ada yang non intelijensi, ya, jadi dia kesulitan belajar itu bukan karena faktor intelijensi, bukan karena dia nggak cerdas, bukan IQ-nya di bawah rata-rata, tapi karena faktor sosial mungkin ya, atau faktor orang tuanya misalnya, atau yang lain-lain, ya. Lalu apa saja penyebab dari kesulitan belajar ini? Ada 2 penyebab, bisa faktor internal, bisa juga faktor eksternal. Faktor internal berarti dari dalam dirinya, itu bisa karena faktor fisiologis, ya, hormonal, ya, gen. Yang kedua bisa faktor psikologis, karena stres, ya, depresi dan seterusnya. Itu faktor internal. Yang kedua karena faktor eksternal. Jadi orang sulit belajar itu juga karena faktor ekstern dari luar. Itu faktor non sosial, misalnya apa? Medianya, ya misalnya, atau misalnya apalagi cuaca yang panas, bising. Nah, itu faktor non sosial. Kemudian faktor sosial, misalnya apa, misalnya faktor sosial, ya lingkungan, ya lingkungan yang ada di sekitarnya, karena teman-temannya, ya. Ini bisa mempengaruhi orang dalam belajar. Kemudian menurut pendapat lain, yang menyebabkan sulit belajar itu adalah faktor internal dan eksternal juga. Yang internal itu misalnya disebabkan karena faktor fisik, sakit dia misalnya, kurang sehat badannya misalnya, atau karena cacat tubuh misalnya. Ini juga bisa menyebabkan kesulitan belajar. Nah, kemudian bisa juga yang kedua karena faktor rohani, ya, yaitu intelijensinya, kecerdasannya, bakatnya, minatnya, motivasi, atau kesehatan mentalnya, terganggu jiwanya. Ini juga bisa menyebabkan orang kesulitan belajar. Ya,
Bisa juga faktor lain, misalnya faktor orang tua, faktor pola asuh, faktor lingkungan. Jadi banyak, suasana rumah, ini bisa mempengaruhi belajar. Ya. Jadi pada dasarnya ya, kesulitan belajar ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, bisa terjadi pada siapa saja. Nah, oleh karena itu, guru harus berperan ya dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama, apa peran guru? Jika terjadi kesulitan belajar pada anak, guru harus bisa mengidentifikasi dulu, ya, mencari tahu, ya, kenapa anak ini sulit belajar, ya. Jadi harus dikomunikasikan dengan orang tuanya, ya. Apakah karena faktor internalnya atau eksternalnya atau faktor sosial atau faktor non sosialnya, ya. Faktor sosialnya misalnya orang tuanya, saudaranya, atau lingkungannya berpengaruh. Atau faktor non sosial misalnya instrumen ya yang digunakan, alat yang digunakan dalam belajar tidak cocok, tidak sesuai misalnya. Nah, ini harus dicari tahu. Nah, setelah dicari tahu, apa yang dilakukan guru? Ya, mencoba mendiagnosa, menentukan kira-kira yang berpengaruh itu yang mana, yang bermasalah yang mana, ya. Nah, setelah itu baru mencarikan solusi, ya, mengajak apa namanya, eh diskusi orang tuanya, kalau bisa dibawa ke psikolog, bawa ke psikolog ya untuk diadakan penyembuhan dan terapi. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi guru harus mencari tahu dulu ya. Jadi mencari tahunya bisa dari orang tuanya, dari guru yang lain, atau dari bibliografinya, dari riwayat hidupnya. Ya, nanti kan ketika pendaftaran itu diisi itu bagaimana apa namanya, riwayat hidup dari anak itu. Maka setiap sekolah itu penting untuk mengetahui itu. Sehingga ketika terjadi kendala dan masalah di anak, nanti orang tua dan guru bisa berkomunikasi tentang masalah ini. Nah, kemudian setelah tahu penyebabnya apa, guru dan orang tua eh, melakukan apa namanya konsultasi ya. Ya, kalau tidak bisa diselesaikan di sekolah, maka bisa dibawa ke psikolog ya, atau terapi ya, untuk diberikan penanganan. Ya, setelah itu nanti di follow up, dievaluasi ya bagaimana perkembangannya. Jadi itu peran guru di situ, karena memang di SD tidak ada guru yang apa namanya menangani khusus anak-anak berkebutuhan khusus ini.
maka guru kelas itulah yang merangkap menjadi guru bimbingannya, ya. Oke. Jadi itu berkaitan dengan kesulitan belajar, ya, kesulitan belajar. Baik, saya kira itu ya untuk materi kita pada pertemuan ini. Silakan di simak sampai habis, kemudian nanti dibuat kesimpulan dan dikirimkan ke WA grup kita ya, ke grup kelas kita, kirimkan di situ kesimpulannya. Nanti yang diabsensi, yang direkap hadir oleh ketua kelas adalah yang mengirimkan kesimpulannya tadi, ya, atau tanggapannya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang anak-anak luar biasa atau anak-anak berkebutuhan khusus, dan tentang masalah lupa dalam belajar. Ya, dua masalah ini dua masalah penting, ya, dua persoalan penting yang sering kita jumpai di sekolah, ya. Dan persoalan ini itu sering mengganggu dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru atau calon guru itu harus memahami ya bagaimana permasalahan ini sehingga dia bisa bertindak, ya, melakukan sikap yang betul terhadap anak-anak didiknya ketika menjumpai masalah seperti ini. Saya kira itu saja. Kita tutup pertemuan kita ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.